Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Alamsyah Adi Putra Santoso dengan NIM 202410102060 dari kelas Data Mining A. Baik, di sini saya akan memberi penjelasan terkait pengerjaan tugas dari mata kuliah Data Mining Praktikum ya, tentang K-means clustering. Pertama, saya akan menjelaskan dulu bahwasanya K-means clustering ini merupakan salah satu algoritma data yang bisa kita gunakan untuk mengklasikan sebuah data pada dataset. Nah, di sini sudah ada langkah-langkah. Yang pertama, kita menormalisasikan dulu dataset iris. Kita upload dulu ya dataset irisnya. Kita upload. Nah, setelah itu tampilkan scatter plot sebelum clustering. Ketiga, klasterlah dataset iris dengan nilai K2, 3, dan 4. Yang keempat, tampilkan scatter plot setelah clustering. 5. Analisalah perbandingan scatter plot sebelum clustering dan setelah clustering. Yang keenam, tentukan manakah K terbaik jika dilakukan analisa secara visual. Nah, tugas dari yang pertama, langkah yang pertama sampai ke-6 ini dilakukan terhadap kombinasi atributnya yang 4 nih. Sepal length, sepal width, sepal length, petal width, sepal width, petal width, dan petal length dan petal width ya, terakhir. Yang pertama kita import dulu ya. Sudah kita import yang tadi dataset irisnya. Lalu ini yang kita butuhkan. Pertama sklearn ya, untuk mengimport K-means-nya. Terus mengimport pandas pastinya yang kita inisialisasikan sebagai PD. Terus sklearn pre-processing untuk mengimport min-max scalar yang nanti kita gunakan untuk mengubah skala data menjadi 0 dan 1. Ini juga berfungsi supaya rentang nilai antar data tidak terlalu jauh gitu ya. Terus yang terakhir kita import matplotlib ini untuk mengimport pyplot yang kita inisialisasikan sebagai PLT. Langsung kita run. Nah, kalau ini berarti tandanya sudah berhasil. Kita masuk ke yang pertama yakni sepal length dan sepal width-nya dulu. Yang pertama, sebelum kita masuk ke normalisasi, kita cek dulu. Kita buat variable df. Ini data frame ya, bisikan data frame gitu. Tadi read CSV itu membaca CSV-nya. CSV yang mana? Yang iris dan CSV. Kita print df-nya. Nah, ini berhasil. Nah, di data frame iris itu terdapat 150 baris dengan 5 kolom. Lanjut, kita bikin variable baru juga. Variable baru lagi yakni df1, data frame 1, yang isinya itu kita ambil cuma 2. Kita ambil sepal length sama sepal width-nya. Kita print 5 data teratas dengan perintah df1.head gini ya. Nah, ini akan muncul 5 data teratas dari dua kombinasi, sepal length dan sepal width-nya. Setelah kita ketahui bahwasanya kita sudah berhasil mengimport iris dan CSV dan mengambil 2 kombinasi sepal length dan sepal width, kita masuk ke tahapan yang pertama yakni normalisasi. Kita normalisasikan, kita buat dulu variable scalar ya dengan fungsi min-max scalar yang digunakan untuk menyamaratakan ring data sehingga pada proses clustering datanya itu data bacanya lebih akurat. Terus kita fitkan data. Yang pertama fitkan data yang sepal length dulu. Gunanya kita fitkan data ini supaya menghitung nilai maksimum dan minimum untuk menghitung nilai maksimum dan minimum pada kolom tersebut. Langsung scalar, ini variable scalarnya kita transformkan. Hal ini dilakukan ke kombinasi kedua juga.
yakni kombinasi yang satunya yakni Cephaloid-nya. Kita lakukan cara yang sama dengan ngefitkan, terus kita transform. Terus kita print data 5 data teratasnya. Nah, jadi ini data yang sudah kita print, jarak antar data ini tidak jauh. Itu termasuk fungsi dari min-max scalar-nya ya. Supaya rentang nilai antar data itu tidak jauh. Kayak ini kan 5,1, ini 3,0, jauh itu. Nah, kalau sudah kita pakai min-max scalar, ini akan rentang datanya tidak akan jauh ini. Sudah 4,6, ini 5, dan seterusnya. Nah, ini setelah kita normalisasikan, kita masuk ke tahapan yang kedua, yakni scatter plotnya sebelum clustering. Kita bikin, kita menampilkan untuk ini perintahnya untuk menampilkan scatter plot sebelum clusteringnya. Yang pertama kita buat ini, maksud saya plt.scalar scatter. Ini variabel scatternya dipanggil lagi ya, yang spaleng dulu, terus yang spal width. Nah, bikin plt.xlabel untuk melabeli sumbu x ini sebagai spaleng dan sumbu y-nya adalah spal width. Kita langsung run, akan muncul grafik ya, scatter plot ini. Nah, di sini scatter plotnya masih warna biru semua, kita tidak bisa membedakan ya. Nah, langsung kita masuk ke tahapan yang ketiga, yakni clustering dengan nilai K2, 3, dan 4. Ada 3 nilai. Nah, di sini kita pakai K-means ya. Kita pakai K-means yang sudah kita panggil tadi pada baris yang pertama. Baris yang pertama kita sudah memanggil ini scalene.cluster import K-means. Nah, di sini fungsinya K-means kita gunain. Di sini n cluster ini sesuaikan dengan ini clusternya 2, 3, dan 4. Nah, random state untuk memaksimalkan nilai nanti yang muncul supaya tidak mengambil nilai dari yang lain gitu ya. Ini berarti maksudnya 2 ini supaya data nanti akan dibagi menjadi 2 klaster. Ini 3 klaster dan 4 klaster. Langsung K2 predicate KM2 fit spaleng spal width variabel untuk menampung data apa saja yang akan dibagi ke 2 klaster tersebut, lalu memasukkan ke kolom SL dan SW. Ini lakukan cara yang sama tapi kita rubah 3, 4-nya ini. Langsung kita print ya. Nah, pada klaster yang ini K sama dengan 2, ini ada 2 klaster yakni 0 dan 1. Dan yang kedua ini klaster 3, ada 3 klaster berarti 1, 0, dan 2. Selanjutnya yang 4, maksud saya klaster yang ketiga ini kan 4. Jadi ada 4 klaster. 0, 1, 2, 3, dan 4. Setelah kita lakukan, ini adalah clustering dengan nilai K2, 3, dan 4. Dataset irisnya ya. Yang keempat ini tampilkan scatter plot setelah clustering. Tadi sebelum clustering, jadi sekarang setelah clustering. Tapi sebelum itu kita cari tahu dulu berapa cluster center untuk masing-masing cluster yang ada. Nah, ini diperoleh dari hasil rata data yang sudah dikelompokkan sebelumnya. Kita run saja ya langsung ya. Ini nah, di sini ada 2 baris ya. Sesuai, ini ada 3 baris dan ini ada 4 baris sesuai dengan ini K4 predicted. Nah, ini. Langsung masuk ke kita masuk ke scatter plot setelah clusternya. Pertama plt.figure. Nah, ini untuk mengukur file size-nya. Nanti akan ada muncul kayak gini lagi ya. Muncul kayak gini, ini kita ukur panjang, maksud saya lebar dan tinggi dari ininya nanti kayak gini ya. Jadi di sini saya pakai 20 dan saya pakai lebarnya itu 20 dan tingginya 4. Nah, terus kita subplot
131, 132, dan 133. Di sini diawali dengan 1,3. Nah, ini maksudnya Ini maksudnya 1,3 adalah menandakan bahwa nanti dalam satu baris akan muncul tiga kayak gini nih. Nah, tiga gini. Maksimalkan tempatnya aja itu 3 kolom gitu dah. Kita sebut 3 kolom. Nah, terus ini subplot sudah kita jelaskan ya. Terus variabel df.1, maksud saya df_1 ini untuk mengcluster yang tadi, karena ada 2 cluster tadi. Cluster yang pertama ini kan 0 sama 1. Cluster kedua ini untuk K sama dengan 3 ini 0, 1, 2, 3. Maksud saya 0, 1, 2. Dan cluster yang ketiga untuk K sama dengan 4 itu ada 4 cluster 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kita masukkan di sini. 0, 1, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3. Nah, ini ada 4 cluster, 3 cluster, dan 2 cluster. Kita plot scatter, sepal length, sepal width dengan warna, maksud saya nanti ini kita plotnya dengan warna hijau, dan untuk selanjutnya yakni dengan warna merah. Dan untuk ini scatternya nanti kita warnai biru. Langsung plt.xlabel. Untuk x labelnya ini kita pakai sepal length, dan y labelnya kita pakai sepal width. Sepal lengthnya nanti warna hijau, serta sepal widthnya itu kita warnai merah. Nah, plt.legend ini digunakan untuk menampilkan keterangan. Kita lakukan ke yang bawah ini sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya, yang di sini. Langsung saja kita run ya. Nah, ini. Untuk df1 maksud saya, df1 yang isinya itu cluster 0 dan cluster 1, ya ini. Ini cluster 0, ini cluster 1, serta centroidnya itu warna biru. Nah, untuk sepal length, sepal width-nya itu ada di. Jadi saya ralat tadi pernyataan saya bahwa sepal width sama sepal length itu berwarna. Tapi sepal width sama sepal length-nya itu sepal width-nya ini ada di kolom, ada di baris X, dan sepal width-nya itu ada di Y-nya. Nah, ini kita sudah tentukan. Sudah kita tampilkan ini ya. Setelah itu soal seterusnya kita sudah melakukan ini, kita lakukan analisa perbandingan scatter plot sebelum clustering dan setelah clustering. Sebelum clustering kita tahu ini kita tidak bisa membedakan data, sulit ya membedakan datanya. Kalau setelah clustering, ini lebih jelas dan valid pengelompokannya daripada sebelum clustering. Ini scatter plotnya yang lebih jelas dan lebih valid gitu daripada yang sebelum clustering. Dan soal terakhirnya, tentukan manakah terbaik jika dilakukan analisa secara visual. Kita analisa secara kelihatannya. Ini menurut saya yang terbaik adalah yang ini. Mengapa saya bilang demikian? Karena jarak antara ini centroidnya ini tidak terlalu jauh gitu. Beda sama yang ini dan yang ini. Nah, sudah kita lakukan untuk yang sepal length dan sepal width-nya, kita giniin dulu ya. Dan untuk sepal length dan petal width-nya kita lakukan cara yang sama. Kita langsung run saja. Habis dilihat kita normalisasi scatter plot. Nah, ini sebelum clusternya. Ini ada sama ya. Nanti
Perbedaannya di sini ya. Jadi langsung saya jawab soal yang terakhir. Kalau di sini ini yang bagus yang ini juga nih. Kita sudah kita visualisasikan yang paling, maksud saya yang terbaik ya untuk dilakukan analisa secara visual yang ini. Kita run gini aja ya. Karena data yang kita gunakan ini sama, cuma kombinasinya yang berbeda. Yang mana nanti akan menghasilkan ya scatter plot yang berbeda gitu. Kalau centroidnya itu, kalau maksud saya kalau klasternya itu sama. Ada 2 klaster, ada 3 klaster, dan ada 4 klaster. Dan kita lihat lagi di sini yang terbaik yang tetap yang ini. Dan untuk kombinasi terakhir yakni petal length dan petal width, kita lakukan cara yang sama lagi. Sama saja. Nah, ini bentuknya sangat jauh ya. Terus ini ya sama aja, klaster ada 2 klaster, 3 klaster, dan 4 klaster. Nah, ini ada 2 baris, 3 baris, dan 4 baris. Langsung ke visualisasinya. Nah, kalau di sini kan kelihatan mana yang lebih dekat yakni yang ini. Jadi untuk scatter plot manakah terbaik jika dilakukan secara visual yakni yang ini. Mungkin itu saja penjelasan dari pengerjaan saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.